Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram, NIM 05136477, Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjawab soal dari nomor 1 hingga nomor 3 di pembelajaran praktikum pemrograman berbasis perangkat bergerak atau mobile. Di sini diminta mahasiswa untuk dapat mengoperasikan sintaks dari bahasa pemrograman JavaScript, yang tepatnya lagi yaitu TypeScript. Dengan metode TypeScript kita diminta untuk membuat segitiga berdasarkan angka terakhir di NIM nomor 1. Yang nomor 2, buat deret antar aritmatika dengan 2 digit terakhir NIM. Yang ketiga itu buat bilangan prima dengan NIM 2 digit terakhir dan ditambah 10. Maka misal contohnya itu NIM 230411013, 2 digit terakhir kan 13 ditambah 10 akan menjadi 23. Nah, di sini NIM saya adalah 77 ujungnya. Mari kita mulai. Di sini saya telah membuat template-nya atau foldernya dan menginstal aplikasinya. Di sini saya akan mengoperasikan soal nomor 1 dulu, yaitu berbentuk segitiga tadi ya, berdasarkan angka, misalnya contoh soal tadi. Di sini saya akan menggunakan pertama kali itu soal 1 segitiga angka dari NIM. Ini NIM saya itu 05136477, maka angka terakhir itu adalah 7 digit terakhir. Nah, di sini kita menggunakan function bikin segitiga tinggi yang disebut number. Gunakan void console log soal 1 segitiga angka. Jangan lupa dikasihkan titik koma karena akan menambahkan konsol yang lainnya. Log NIM 136477 digit terakhir. Gunakan $, di sini. $. Nah, selanjutnya masukkan tingginya dengan ukur awal, lalu tutup. Selanjutnya kurang. Selanjutnya konsol lagi. Hasil. Nah, setelah kita masukkan konsol hasil, itu kurung awal titik koma. Baru kita masukkan statement for baris. Nah,
kita gunakan ini untuk memberikan keterangan saja barisnya itu dengan nama apa. Let baris sama dengan oke. Selanjutnya baru kasih lagi perandaian lagi. Kok for betul. Sama dengan 1, ini lebih kecil sama dengan I, di koma, C, belum ya. Tinggi I plus. Baru kita masukkan statementnya for baris, tuh kan. Baru for let J sama dengan 1, di koma J I C plus. Sudah itu ke tahap selanjutnya, kurungnya masukkan konsolnya, log baris ya. Selanjutnya tutup lagi, konsol lagi. Di koma, kita kasihkan command di sini buat spasi aja. Nah, ini buat nanda aja sih, ini buat spasi. Tuh. Lalu jika kita mau mengambil digit terakhir dari name, maka cons name sama dengan 051360 477 titik koma. Lalu ke bagian cons digit akhir sama dengan percel integer name line min 1. Setelah itu baru bikin segitiga, digit akhir. Udah, soal nomor 1 sudah. Sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Sini saya akan menggunakan, di sini kita baca dulu soalnya. Nomor 2 ini adalah buatlah data aritmatika, name diambil 2 digit terakhir.
Contohnya seperti ini, berarti start dari 13 dikit ke 3 belakang. Maka saya akan menggunakan yang kedua, deret aritmatika dari NIM. Sedangkan NIM saya adalah 0513604777, maka sama aja menggunakan function hitung deret void, baru kita masuk ke cons NIM 0513604777 titik koma, jangan lupa. Nah, kita masukkan command jika kita mengambil 2 digit terakhir, yaitu di sini 77 ya. Sesuai NIM saya menggunakan cons 2 digit akhir sama dengan persel nt NIM dot substring buka kurung lagi NIM length min 2, karena di sini 2 tutup titik koma jangan lupa, titik koma jangan lupa. Selanjutnya ambil digit ketiga dari belakang dengan menggunakan cons digit ketiga sama dengan persel nt NIM buka kurung kotak NIM length. Setelah itu minus 3 titik koma lagi, kita akan memasukkan beda deretnya. Deret sama dengan digit ketiga plus 1. Cons beda adalah digit ketiga dari plus 1 titik koma, gunakan konsol log soal 2 deret aritmatika konsol log NIM titik 2 $, mana seluruh. Nah ini $, buka kurung kurawa dengan NIM, tutup kurung kurawa, tutup kutipnya, tutup kurung biasa, titik koma lagi karena kita akan menambahkan yang lainnya. Console log digit 3 ya sekarang ya, ketiga dari belakang adalah menggunakan $, untuk mengunci, bukan $, terus buka kurung bedanya itu. Tutup kurung
Terus konsol log 10 angka pertama deret adalah, nah kita menggunakan statementnya let hasil deret adalah dalam bentuk number. Numbernya ini aja sama dengan ini. Terus let angka now sama dengan 2 digit akhir. Setelah itu titik koma lagi. Kita gunakan statementnya for. Nah, di sini kita melengkapi statement let i adalah 0 dengan i kurang dari 10. Jadi dia tidak akan melebihi 10 row. I plus. Lalu kita buka kurung. Hasil deret dot push angka 0. Maka sekarang yang kita gunakan maksudnya angka 0 plus adalah beda titik koma. Baru kita tutup. Setelah ditutup, masukkan lagi konsol log hasil deret join. Nah, jadi tiap itu ada koma, tutup kurung, koma. Baru konsol log kutip. Hitung deret. Ditutup dengan titik koma dan. Nah, sekarang kita membaca soal nomor 3. Buatlah bilangan prima, NIM ambil 2 digit terakhir seperti tadi, tapi sekarang menggunakan bilangan prima ya. Bilangan prima. Selanjutnya saya akan membuat soal nomor 3 itu. Pertama kita jelasin dulu perkutipannya. Soal nomor 3 membahas tentang, ya sambil ketik saja. Soal 3 adalah diminta di situ bilangan prima dari NIM. Sedangkan NIM saya adalah saya 05 13 64 77. Maka menggunakan function check prima, yaitu angka number. Ketentuan angka adalah number, terus kita ambil boolean. Selanjutnya menggunakan statement if angka lebih kecil daripada 2, return false. Terus statement if lagi, angka sama dengan 2, return true. Terus if angka persen 2 dengan 0,
return false, terus ditutup kurung berawal, return true, terus tutup lagi. Ya, setelah itu baru lagi kita ke function, cari bilangan prima dengan void kurawal, buka cons name 05136437. Situ name saya. Terus jika kita mau mengambil 2 digit terakhir ada 77 ditambah 10, maka gunakan cons 2 digit akhir adalah per sel nt name substring name length min 2. Itulah kira-kira. Terus ke cons batas sama dengan 2 digit akhir tambah 10, jangan lupa titik koma di situ. Terus console log soal 3 adalah bilangan prima. Terus console log 2 digit terakhir adalah $, buka kurung kurawal 2 digit akhir, itu kurung kurawal, terus tutup kurung biasa. Console log batas pencarian. Nah, kita harus menggunakan batas ini biar nggak bocor kemana-mana datanya, atau lebih tepatnya sudah ditentukan harus prima saja, dan dengan ketentuan plus 10. Nah, kita kunci lagi dengan $, nih. Batas koma console log bilangan prima dari 1 sampai, nah kita kunci nih $, sampai batasannya ya, agar enggak di luar konteks. Udah. Selanjutnya ke bagian sudah ini apa lagi ya?
Oh iya, saya ingat ke cons prima titik 2 dulu number sama dengan titik koma for let i adalah 2 i lebih kecil sama dengan batas, lalu i plus plus. Nah, kita buka statementnya if check prima, primanya push menggunakan i lagi titik koma, tutup. Nah, di bagian sini kita tambahkan console log prima. Kita buka dulu prima join. Setelah itu titik koma, cari bilangan prima. Ya. Setelah semua dikerjakan, sekarang kita untuk mengecek dari hasil sudah selesai semua. Mari kita coba dengan cara melakukan kontrol backtick atau membuka terminalnya. Di sini kita perbesar. Setelah semua tidak ada error, kita menggunakan bash, nama proyek kita arahkan ke sana. Terus kita mengetik di sini npx ts node app.ts, karena di sini kita menggunakan app.ts. Mari kita coba apakah berfungsi. Nampaknya berfungsi ya. Mari kita periksa di jawaban nomor 1 apakah sesuai segitiga ya. Di sini kita lihat segitiga dengan digit terakhir nomor 7. Di sini 7 nih. 1 2 3 4 5 6 7. Sesuai dengan soal yang diminta. Selanjutnya kita ke soal nomor 2, deret aritmatika, 2 digit terakhir yaitu 77. Nah, 10 angka pertama nih, 77 tambah 10. Beda deretnya itu 4 plus 1 jadi 5. Jadi di sini ada 77, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 112, dan 117 serta 122. Nah, sedangkan di soal nomor 3 kita diminta bilangan prima dengan 2 digit yang sama tuh 77. Di sini batas akhir adalah 77 plus 10 jadi 87, nggak boleh lebih dari 87. Sedangkan bilangan prima itu adalah bilangan 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 22, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 52, 59, 61, 67, 71, 73, dan 79 serta
83. Karena di sini tidak boleh lebih dari 77. Jadi batas akhirnya itu 77 plus 1 kan. Jadi masih masuk lah ini. Plus 10. Ya, demikian jawabannya sudah sesuai dengan soal. Menurut saya sudah terjawab dengan baik semua. Nanti untuk bagian penjelasan jika kurang jelas saya akan melampirkan tulisannya di bagian tugas yang saya attach nanti di tugas 1 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.